Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara pengisian kuesioner program Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di sekolah. Bapak Ibu guru pastinya sudah tahu ya apa itu program Adiwiyata, apa saja gerakan GPBLHS yang ada di sekolah, dan kuesioner yang akan kita isi ini adalah salah satu ketentuan, salah satu syarat kita mengajukan sekolah kita menuju sekolah Adiwiyata. Nah, kita langsung saja buka kuesionernya. Namun kita tahu kuesioner ini masih belum dapat diisi kalau makronya belum terbuka, Bapak Ibu. Jadi step awalnya yang pertama kita buka Excel terlebih dahulu. Ya, masih kosong. Lalu kita klik bagian file, menuju option, lalu kita klik bagian trust center, lanjut ke bagian trust center setting, kita klik bagian macro setting. Di sini ada beberapa pilihan, kita klik bagian enable all macros. Oke. Ini semua makronya bisa terbuka. Selanjutnya kita buka kuesioner yang akan kita isi. Kalau bisa sudah disiapkan ya foldernya. Itu isinya filenya di mana biar cepat untuk membukanya. Nah, filenya bernama kuesioner 2021_04. Jika Bapak Ibu belum mempunyai file ini, saya lampirkan di description box dari video ini. Oke. Lanjut. Nah, mungkin bisa dilihat begini tampilannya. Nah, kuesioner ini terintegrasi dengan file pembuktian Bapak Ibu. Jadi, apabila kita mengisi kuesioner ini, kita juga harus dapat membuktikan memang kegiatan tersebut kita laksanakan dan data yang terlampirkan itu ada. Nah, contohnya saya mencoba membuat folder file. Ini isian kuesioner yang kita isi. Nah, ini pemenuhan kriteria. Saya buat folder terbagi dari komponen-komponen yang ada di kuesioner ini. Kuesioner ini ada 3 komponen. Yang pertama yaitu perencanaan gerakan PBLHS, pelaksanaan GPBLHS, dan pemantauan GPBLHS. Singkat saja kita langsung masuk ke cara pengisian ya Bapak Ibu. Ini yang atas ada judul kuesioner evaluasi mandiri calon sekolah Adiwiyata Provinsi. Ini untuk sekolah yang akan maju Adiwiyata Provinsi. Apabila Bapak Ibu mau maju tingkat kabupaten kota, nasional atau mandiri, tinggal diganti bagian belakangnya ini. Coba kita ganti ya. Ini untuk tingkat nasional. Selanjutnya mengganti nama. Namanya diisi nama sekolah, kabupaten kota, nama provinsi. Coba saya akan isi. Ya, sudah. Kita masuk ke pengisiannya. Ada yang pertama, komponen pertama yaitu perencanaan GPBLHS. Standarnya ada cukup banyak. Kita mulai dari yang pertama yaitu rencana gerakan PBLHS disusun berdasarkan laporan EDS dan IPMLH. Di sini
ada pilihannya, ada laporan EDS, IPMLH, atau tidak mempunyai. Nah, kita integrasikan dengan file pembuktian yang sudah kita susun. Di sini ditulis bukti disimpan dalam folder rencana gerakan. Sebenarnya Bapak Ibu boleh penamaannya seperti yang ada di kuesioner, namun dari penjelasan yang sudah kita dapatkan waktu BIMTEK Adiwiyata dari provinsi menjelaskan bahwa penamaan terserah kita enaknya bagaimana, yang penting itu mudah untuk dimengerti dan pengelompokannya itu sesuai dengan yang ada di kuesioner. Saya menamakan seperti ini karena menurut saya itu lebih mudah untuk saya memahaminya. Di perencanaan ada laporan EDS, ada IPMLH. Jadi kita klik. Lanjut, pihak yang terlibat dari pembuatan dokumen rencana GPB-LHS. Ada 5 unsur. Ini bisa saja semua diisi, yang penting memang ada buktinya bahwa mereka unsur-unsur ini mengikuti kegiatan pembuatan penyusunan dokumen ini, Bapak Ibu. Ada dokumentasi, ada surat undangan mungkin, apalagi bisa dibuktikan dengan daftar kehadiran. Kita asumsikan ikut semua J. Selanjutnya KTSP. Setiap sekolah pasti ada KTSP-nya. Nah, itu memuat ada visi, misi, tujuan, dan program pengembangan diri. Keempat unsur ini harus ada itu mendukung gerakan GPPLHS. Mungkin di visi misinya sekolah itu ada penghijauan lingkungan atau apa yang kata-katanya tidak seperti itu. Itu berarti sekolah mempunyai visi dan misi tentang GPBLHS ini. Kalau tidak ada, ya kita klik tidak termuat dalam dokumen 1 KTSP. Kalau visi dan misi saja juga tidak apa. Yang penting ada buktinya Bapak Ibu. Coba kita lihat dalam perencanaan ada dokumen ini, ada visi misinya. Oke, kita klik. Selanjutnya ada RPP. Aspek penerapan PRLH yang diintegrasikan dalam RPP ada 6. RPP kan banyak ya Bapak Ibu, dan itu memasukkan aspek penerapan PRLH-nya bagaimana. Contoh, mungkin pada bahasa Indonesia kelas 11 itu ada tugas mengarang atau membuat makalah tentang pengelolaan sampah seperti itu bisa dimasukkan. Atau pada pelajaran matematika kelas 10 ada mengukur jarak tanaman A ke tanaman B seperti itu juga bisa. Kita coba klik ya. Jumlah RPP itu berapa yang diintegrasikan? Contohnya ada dari setiap kelas 10, 11, 12 di total ada 20 seperti itu. Terus tingkatnya tadi saya ketik SMA, berarti tingkatnya SMA. Lalu di sini dimasukkan RPP-nya apa aja. Ini nomor berapa, kelas, mata pelajarannya, dan aspek yang dimasukkan dalam RPP tersebut. Kemudian sudah, berarti kita selesai dalam tahap perencanaan, lanjut ke tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan ini ada standarnya, ada cukup banyak. Yang pertama ada kebersihan fungsi sanitasi dan drainase. Di sini ada pertanyaan unsur warga yang terlibat. Ini juga harus dapat dibuktikan Bapak Ibu.
Kalau kepala sekolah memang ikut, kita klik tenaga pendidikan, mungkin peserta didik ikut, atau ini ada petugas kebersihan, petugas keamanan. Kalau memang tidak ada petugas kebersihan dan keamanan, ya jangan diklik Bapak Ibu. Atau mungkin ada unsur lainnya, karyawan yang lain, contohnya apa ya? Ya ada gitu kan, dimasukkan saja di sini, bisa. Itu harus dibuktikan dalam folder. Sebentar. Ini pelaksanaan dalam kebersihan, sanitasi, dan drainase. Unsur yang terlibat, kepala sekolah. Coba kita buka. Oh, ada kepala sekolah membantu membersihkan sekolahan seperti ini. Nah, itu nanti ada folder lagi untuk guru, seperti itu. Kalau ditanya lebih baik dalam bentuk PDF apa foto ya? Kalau saya lebih mending, sebenarnya bisa dua-duanya, tapi kalau saran saya lebih enak di PDF, karena mungkin kalau ada Bapak Ibu menjelaskan secara singkat di situ bisa masuk ke PDF kan. Terus lanjut, upaya pemeliharaan kebersihan, fungsi sanitasi dan drainase sekolah apa saja. Ada penugasan tadi yang terintegrasi dengan RPP. Terus ekstrakurikuler mungkin PMR atau pramuka, membersihkan kelas atau sekolah, membersihkan toilet, drainase secara rutin menggunakan septic tank, menguras septic tank jika penuh. Jika tidak ada kegiatan pengurasan juga jangan diklik. Pokoknya keadaan yang sebenarnya Bapak Ibu, tapi kalau bisa diusahakan ya ada. Seperti itu. Karena banyaknya upaya yang kita lakukan itu memang berpengaruh terhadap nilai yang akan didapatkan sekolah. Coba kita isi seluruhnya. Kalau ada upaya lainnya juga dapat dimasukkan di kolom-kolom ini. Selanjutnya ada bukti terpeliharanya kebersihan, fungsi sanitasi dan drainase sekolah. Sudah dibersihkan, mungkin keadaan sekolahnya bersih, drainasenya berfungsi, air mengalir, sanitasi kerannya juga mengalir bersih kayak gitu. Kita klik. Nah, untuk kegiatan selanjutnya yaitu pengelolaan sampah. Kita mengetahui pengelolaan sampah itu 3R ya Bapak Ibu, reduce, reuse, recycle. Nah, di sini ada dibagi menjadi 2 kolom. Yang pertama yaitu kolom pertanyaan bagian reduce dan reuse. Ada banyak sekali. Dapat kita klik kalau memang ada bukti dan memang dilakukan oleh sekolah Bapak Ibu. Ini juga salah satunya bisa ada bekerja sama dengan pihak kantin ya. Ini tanpa kemasan plastik dijual di kantin. Nanti bisa dibuktikan dengan MOU dengan pihak kantin, atau bukti bahwa di kantin memang tidak ada jajanan yang ada plastik sekali pakai kayak ciki-ciki atau aqua botol seperti itu. Makan tanpa sendok plastik, mungkin nanti anak didiknya bisa dipotret makan pakai sendoknya yang dari logam seperti itu. Oke, lanjut. Upaya daur ulang sampah. Ya, ada membuat kompos, sampah kertas, pemilihan sampah, dan yang lainnya. Dikirim ke pemulung dan bank sampah. Sekarang bank sampah di Magetan sepertinya sudah cukup banyak ya Bapak Ibu. Lanjut, pihak yang terlibat dalam kegiatan bank sampah, pengomposan, dan yang lainnya. Kita klik kalau ada dengan pembuktian yang dimasukkan di folder. Nah, di sini ada bagian membandingkan Bapak Ibu jumlah laju sampah sebelum dan sesudah kegiatan GPPLAS.
Nah, ini bisa kita hitung setahun sebelum dan setahun sesudah pelaksanaannya. Jadi sebelumnya mungkin tahun itu rata-rata 100 satuannya kilogram per bulan. Di tahun selanjutnya setelah ada kegiatan GPP LHS ternyata berkurang menjadi 25 kilogram per bulan. Itu sudah cukup banyak ya Bapak Ibu, sudah 75%. Tapi kalau diusahakan ya memang banyak yang dapat diolah agar nilainya juga menjadi baik. Di bagian pelaksanaan ini nilai maksimal tiap standarnya itu 5. Jadi tapi kita tahunya nanti nilainya setelah dimasukkan di Excel penilaian Bapak Ibu. Nanti saya akan jelaskan. Ini dulu ya pengisian dari sekolah dulu. Ini selanjutnya ada penanaman pemeliharaan pohon atau tanaman. Ya, ini ada 3 tahapan, ada 3 kegiatan. Kalau dilakukan semua ya alhamdulillah. Oke, selanjutnya unsur. Ada, kita klik kalau ada. Kita lihat di bagian pembuktiannya. Jadi pemeliharaan pohon tanaman unsurnya ini ada mungkin. Terus lanjut ke ada pertanyaan jumlah pohon yang ditanam. Nah, pohon yang ditanam ini jenisnya apa aja? Bisa tanaman keras, pohon berbatang keras, atau bunga-bunga yang di pot itu bisa dihitung, Bapak Ibu. Bisa juga tanaman toga, biasanya di sekolahan ada. Yang tidak boleh dihitung adalah seperti rumput, krokot, terus kayak tanaman liar kayak gitu nggak dapat dihitung ya, Bapak Ibu. Dan itu dibandingkan dengan jumlah warga sekolah, termasuk petugas-petugas yang ada di sekolahan. Contoh, kita buat ada 400 pohon dengan jumlah warganya ada 300 orang, seperti itu. Nah, ini juga nanti berpengaruh ke penilaian. Kalau bisa lebih baik memang mencapai 1:1. Jadi satu warga itu 1 pohon, Bapak Ibu. Nah, lanjut. Ini nanti mungkin pembuktiannya bisa dari dokumentasi. Kalau jumlah pohonnya nanti ada inventarisasi pohon, Bapak Ibu. Coba saya buka, mungkin ada di sini. Nah, mungkin ada. Nah, ini mungkin bisa dicantumkan identifikasi jenis tanamannya, pemberian nama. Oh iya, ini coba kita buka. Nah, ini berapa jumlahnya, seperti itu. Ini nanti kita bisa tahu dengan pasti jumlahnya. Selanjutnya ada konservasi air, pemanenan air hujan, ruang biopori, pemanfaatan limbah, air cuci, gitu. Oke, kalau dilaksanakan kita klik sama seperti yang di atas. Konservasi energi juga sama. Kalau ada file pembuktiannya kita klik. Mungkin energi terbarukan di sekolah, mungkin ada punya sekolah yang punya panel surya Bapak Ibu, atau energi yang lain mungkin biodiesel atau gimana, biogas. Nah, ini daftar karya inovatif pendidik dan peserta didik. Nah, karya inovatif ini harus ditekankan memang kegiatan atau hal yang belum pernah ada sebelumnya Bapak Ibu. Di sekolahan lain pun ternyata tidak ada, hanya di sekolahan Bapak Ibu sebagai oh ini nih pertama yang bisa dimanfaatkan, seperti itu. Tapi dan itu penerapannya
adanya itu dari hasil IPM LH dari sekolah Bapak Ibu. Jadi kayak mungkin ada sekolah A, dia punya hambatan banyak polusi udara yang mengganggu. Terus punya Bapak Ibu atau ada peserta didik yang ada ide menanam tanaman bunga lili di sepanjang jalan di sekolah gitu atau di pelataran sekolah, karena itu dapat menjernihkan udara. Seperti itu juga bisa dimasukkan. Nah, itu coba kita isi, ada 2 inovasi. Kita klik isi daftar lah, ini tabel inovasinya jenengan isi. Kembali lagi ke penerapan PRLA untuk masyarakat. Nah, bersih di pantai mungkin nggak dapat kita lakukan ya karena nggak ada pantai di Magetan. Jadi ini juga disesuaikan dengan keadaan karakteristik kabupaten masing-masing Bapak Ibu. Nah, terus ini ada kampanye itu bisa dilaksanakan. Nanti filenya ada dokumentasi. Mungkin kalau ada aksi yang lain seperti penanaman pohon udah ada ya, atau yang lain yang belum ada dimasukkan di sini, itu bisa. Sini keadaan kebersihan sekolah bersih, terus drainase berfungsi, sampah terpilah, membentuk jejaring kerja dan komunikasi, bisa forum adiwiyata melalui medsos, bisa mungkin kan kita punya grup adiwiyata di WhatsApp seperti itu. Terus pertemuan rutin antar sekolah adiwiyata untuk diskusi atau yang lainnya. Ini kerjasama dengan instansi lingkungan hidup. Nanti ada MOU dengan pihak DLH. Ada juga yang lain, mungkin kerjasama dengan instansi kesehatan, bisa ke puskesmas atau dinas kesehatan terkait. Ini kerjasama lainnya mungkin bisa ditulis dinas-dinas yang lain Bapak Ibu. Mungkin kalau jenengan punya program untuk penghijauan atau ternyata banyak sawah di situ, jenengan punya program yang ada hubungannya dengan pertanian, nanti hubungan ke dinas pertanian seperti itu. Lanjut ke kampanye publikasi gerakan PBLHS. Nah, ini bisa kampanye konservasi air, kampanye ini banyak, bisa melalui media sosial, media massa, mungkin media massa seperti koran, televisi, terus radio seperti itu. Mungkin media sosial juga Facebook bisa. Jadi kan sekarang sekolah juga banyak punya website, blog, atau channel YouTube. Sini media yang digunakan, majalah dinding, sekolah punya, buletin, pameran. Pameran ini ya cukup sulit untuk dibuat, apalagi masa pandemi seperti ini, cetak. Tapi kalau memang ada buktinya, dimasukkan nggak apa-apa Bapak Ibu. Nah, website. Lanjut, jumlah kader adiwiyata. Kalau bisa minimal jumlahnya itu 20% dari seluruh peserta didik Bapak Ibu. Nah, kalau peserta didiknya contohnya ada 400, 200 saja, 200. Itu 20%-nya ada 40 siswa, kita buat 50 siswa kayak gitu. Tapi itu juga harus ada daftar jumlah kader adiwiyatanya dengan dibuktikan dengan SK. Nih, coba kita lihat ya contohnya. Kader adiwiyata. Ini presentasenya. Ada program ini SK dan susunan anggota ya. Jumlahnya. Jadi itu jelas ada buktinya Bapak Ibu. Selanjutnya, apa saja yang dilakukan oleh kader adiwiyata? Bisa kampanye, pembuatan kompos, ya kita isi saja yang memang dilakukan. Terus itu selesai, bagian pelaksanaannya memang banyak sekali yang dilakukan. Yang terakhir ada pemantauan dan evaluasi. Nah, dalam 1 tahun pelaksanaan itu pemantauan dan evaluasinya itu selama itu berapa kali Bapak Ibu? Kalau bisa kita ambil maksimal 3 kali dalam setahun, dibuktikan dengan mungkin adanya undangan rapat atau dokumentasi pemantauan. Bisa juga daftar hadir rapat
seperti itu. Oke, jumlah kegiatan yang terlaksana. Nah, ini kita melihat dari rencana gerakan PBLHS yang dibuat sekolahan. Nah, kalau awalnya berencana punya 8 kegiatan, yang sudah dilaksanakan di akhir tahun itu berapa? Ternyata ada 6 kegiatan. Tidak apa-apa Bapak Ibu, dimasukkan saja. Itu dibuktikan nanti dengan ini baru ya, kemarin belum ada pemantauannya Bapak Ibu. Nanti pembuktiannya mungkin dari dibikin tabel, lalu ada bukti kalau memang sudah dilakukan kegiatannya, dilampirkan satu foto pada tiap pelaksanaannya, kayak gitu juga nggak apa-apa. Terus ada pemantauan, unsur yang melakukan pemantauan, kalau bisa ya dilakukan semua. Ini mungkin bisa dibuktikan dengan nanti undangan dan daftar hadir serta dokumentasi pada saat rapat, seperti itu. Nah, kita sudah selesai mengisinya. Nah, kita klik bagian resume, lalu kita klik ambil jawaban kuesioner. Nah, sudah ada di sini Bapak Ibu. Kita isi. Ini sudah terganti juga otomatis. Nah, kita sudah selesai. Selanjutnya nanti bisa kita lihat nilai yang akan didapatkan Bapak Ibu dengan memasukkan kuesioner ini ke kuesioner penilaian kabupaten kota. Bagaimana caranya? Di video selanjutnya ya, karena sudah terlalu panjang Bapak Ibu. Oke, terima kasih sudah mendengarkan apa yang dapat saya jelaskan. Maaf apabila banyak kata yang salah saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.